perempuan mas. Astagfirullahaladzim mas Baul, di atas sumur mas. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan seperti biasa saya ditemani sama Mas Bahul. Gimana kabarnya mas? Sehat, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi malam hari ini saya sedang berada di perkarangan milik warga ya mas ya. Dan ini saya tidak jauh dengan rumah warga juga. Teman-teman, ini sebelumnya ya mas ya, pernah Mbak Dewi atau Mbak Zenda dulu penulisan di sini ya mas ya, yang di sumur. Lupa Mbak. Lupa ya. Ya intinya dari tim kita pernah ada juga yang penulisan di sini ya mas ya. Nah ini karena Mbak Dewi sama Mbak Zenda itu sedang sibuk dengan urusannya, jadi warga itu mengabarin saya dan bilang ke saya mas ya. Jadi sebenarnya begini teman-teman, bahwa warga itu kan sering ya mas ya lalu lalang di tempat ini, karena ini termasuk jalan, warga sering beraktivitas. Itu katanya ya mas ya, saya juga nggak tahu ini sumurnya di mana teman-teman. Jadi warga itu sering sekali mendengarkan hal-hal yang aneh mas, suara-suara aneh. Jadi kayak kerekan timbanya itu ya mas, itu bunyi sendiri padahal nggak ada yang lagi nimba mas Bahul gitu. Maksud nggak mas? Maksud Mbak. Iya, jadi nggak ada yang nimba tapi denger suaranya teman-teman. Terus kayak jeblung air loh mas, kayak embernya tuh dijatuhin di bawah gitu mas Bahul. Nah teman-teman, itu sumur sudah tua sekali ya mas ya. Itu sumur sudah tua, itu mungkin yang namanya sumur tua ya jelas mungkin ada penunggunya teman-teman. Jadi kita juga sebenarnya nggak bisa langsung nuduh kalau ini hal gaib ya mas ya. Bisa aja ada orang iseng. Tapi katanya ya mas ya, waktu saya jawab seperti itu katanya tuh kejadian tuh malam hari mas. Mesti ya kalau nggak malam ya sandekala lah. Siang-siang itu nggak pernah warga itu mengalami hal aneh yang seperti itu mas Bahul. Nah di sini juga ya mas, pernah ada juga orang ya hilang. Ini bukan hilang sih, kayak menghilang tanpa ada kabar, tanpa ada jasad. Intinya kayak seperti diibaratkan itu keserlong mas Bahul. Itu perempuan katanya mas. Nah itu di tempat ini juga katanya mas. Terakhir warga melihat itu si perempuan itu ada di tempat ini gitu mas. Itu terakhir itu mas Bahul, terakhir dilihat. Nah apakah perempuan itu sama sumur itu ada hubungannya? Saya juga kurang tahu. Katanya ya mas ya, sesepuh yang ada di sini tuh bilang bahwa sumur itu sama hilangnya perempuan itu ada kaitannya gitu mas Bahul. Kaitannya Mbak? Iya ada kaitannya. Karena di sini saya hanya mendengarkan cerita teman-teman, saya belum pernah ke sini juga. Jadi ya itu mas, kita nanti penelusuran di sini kita menguak apakah benar ada hubungannya perempuan yang hilang tak misterius tanpa ada kabar, mungkin tanpa ada jasad yang ditemukan. Mungkin kalau meninggal bisa ada jasadnya di area sini ya mas ya kalau meninggal. Dan atau kalau keselong pun ada tanda-tandanya juga ya mas ya. Itu babar blas mas, nggak ada apapun. Nah disitulah warga itu sering mengait-ngaitkan si perempuan itu sama sumurnya mas gitu. Katanya ya mas ya, di area sumur itu pun sering tercium bau aroma minyak wangi mas Bahul. Bukan wangi bunga, itu malah minyak wangi mas. Jadi ya berarti kan berkemungkinan besar mungkin warga itu jadi lebih mengait-ngaitkannya gitu mas Bahul. Sedangkan tempat ini luas ya teman-teman. Luas banget teman-teman ya. Mungkin ya mas kalau ada orang yang hilang di tempat ini pun berkemungkinan besar masuk akal ya, karena tempatnya luas. Bisa aja tersesat, bisa aja dimakan sama hewan buas ya mas Bahul ya, karena masih banyak hewan buas di tempat ini teman-teman. Dan katanya juga ya mas ya, sering sih ada orang keselong tapi nggak sampai hilang, nggak diketemukan tuh, bukan kayak gitu mas. Keselong terus seminggu baru ditemukan dalam keadaan linglung atau sedikit stres, terus berperilaku ya kayak gitu mas, aneh lah intinya gitu teman-teman. Tapi nggak sampai yang hilang labas gitu, enggak mas Bahul. Tempatnya sangat luas sekali teman-teman. Ini saya juga nggak tahu persis sumbernya ada di mana. Mungkin mas Bahul masih ingat mas? Tambah kita spesialisnya mbak.
Mas Baul ini siapa? Oh air ya. Kita kira kayak hewan tadi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak izin dulu ya Mas Baul ya. Baca Al-Fatihah 3 kali dalam hati seperti biasa. Teman-teman juga yang ada di rumah boleh. Saya tak izin dulu karena saya merasakan di depan ini nih kayak itu Mas, gerbang gaibnya Mas Baul. Depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, dengar suara blung gitu nggak Mas? Seperti benda padat dijatuhkan ke air. Dengar Mas Baul? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya li roh, ya li kubur, ya li jasad. Saya mau melakukan penelusuran di sini. Tolong diberikan kemudahan karena niat saya di sini membantu, bukan mengganggu kalian. Tolong berikan saya kemudahan. Saya tahu jumlah kalian banyak di sini, bahkan kalian pun mendengarkan apa yang saya bicarakan tadi. Tolong diberikan petunjuk. Ini ada yang menjawab Mas Baul, tapi yang menjawab ini apa Mas? Seperti sosok kera, tapi berwujud manusia Mas. Kepalanya aja yang kera, tapi wujudnya manusia Mas Baul. Atau Dari itu arah mana, Mbak? dari arah sana Mas. Itu, Mbak. Iya. Sebelah situ, Mbak. Iya Mas, di situ Mas Baul. Seperti apa ya Mas? Berbadan manusia kepalanya, tapi ke bawah itu kera Mas. Terang. Iya. Situ, Mbak. Mas, dengar Mas? Dengar, Mbak. Apa di sini sumurnya ya Mas ya? Tahu, Mbak. Dengar Mas Baul semakin kencang? Dengar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Masa di rimbunan kayak gini ada sumur Mas? Kayaknya nggak mungkin deh Mas Baul. Coba cek ke sana Mas. Cek Mas. Tangan, Mbak. Ya, Mbak, ada suara, Mbak. Jelas banget teman-teman suaranya. Assalamualaikum punten. Dalam. Itu apa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Mas Baul. Apa itu Mas? Mas, jangan kencang Mas. Takut lari Mas. Astagfirullahaladzim teman-teman. Perempuan Mas. Astagfirullahaladzim Mas Baul. Di atas sumur Mas. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim Mas. Siapa ini Mas? Astagfirullahaladzim teman-teman. Ada perempuan di atas sumur teman-teman. Kita deketin Mas. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim Mas. Lehernya terikat Mas. Astagfirullahaladzim. Dia merintih, tolong teman-teman. Mas, jelas sekali terlihat lehernya terikat di inian sumur Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Dia sambil ngerek ini Mas. Jangan bahaya. Astagfirullahaladzim Mas Baul. Bukan manusia Mas. Bukan manusia Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Benar Mas. Apakah ini yang dibilang warga Mas Baul? Adanya suara kerekan berasal dari wanita ini ya Mas. Bentar. Warga juga bilang ada wanita hilang di area ini. Apa perempuan ini ya Mas ya? Tapi kok lehernya tergantung ya Mas di inian sumur Mas. Bentar, saya tanya dulu ya Mas ya. Punten, jangan dipegang apa saja. Astagfirullahaladzim Mas, sumurnya udah tua banget Mas Baul. Iya, ini saya di mana ya Mas ya? Ini aja ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Ambunnya wangi banget Mas Baul. Iya, punten. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Siapa? 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 Kirani. Kirani Mas Baul. Mas Baul, Kirani namanya Mas. Punten ya, mohon maaf. Saya tahu ini hanya jasad, arwah ya Mas ya.
kenapa leher kamu terikat di tali yang berwarna hitam ini, dan kenapa ada di atas sumur ini? Ungkapkan aja, nggak apa-apa. Saya di sini bukan orang baik, tapi saya di sini niat menolong. Ungkapkan aja. Gimana? Tolong. Astagfirullahaladzim, Mas Baul. Dia mengatakan bahwa H-1 sebelum hari pernikahan, calon suaminya ini seperti itu, Mas, mempermainkan dia. Jadi ibarat dia itu mempunyai dendam ke perempuan ini. Jadi pernikahan dia itu hanya memang untuk kayak ngeprank gitu, Mas. Jadi sengaja ditinggalin. Jadi faktornya karena Mas, mungkin punya dendam sesuatu sama si perempuan ini. Jadi H-1 itu sengaja laki-lakinya kabur dan meninggalkan semuanya, dan apapun yang dipersiapkan itu semuanya rusak, hancur, Mas. Jadi dia depresi dan Mas, menggantungkan dirinya di persis di sini. Tapi sayang talinya itu putus dan dia akhirnya jatuh ke dalam sumur. Itu sebenarnya, Mas Baul. Ini nyambung ya, Mbak? Nyambung apa? Iya, Mas Baul, mungkin dia itu menggambarkan dulunya seperti ini, Mas. Saya tanya kejadiannya ya, Mas ya. Mohon maaf, ini kejadiannya berapa tahun yang lalu? Berapa? Kurang lebih katanya 5 tahun yang lalu, Mas Baul. Punten, saya mau tanya, apakah benar kamu yang sering mengerek timba ini? Seperti ini? Iya? Dan kamu, apakah orang yang dibilang warga bahwa kamu dianggap hilang ya, Mas ya? Tanpa jejak, tanpa kabar? Astagfirullahaladzim, Mas Baul, benar bahwa ini perempuan yang sedang dibicarakan warga yang disangkut pautkan dengan sumur ini. Kan tadi saya udah pernah bilang di opening ya, Mas, bahwa ada perempuan yang menghilang tanpa jejak. Itu sebenarnya si sosok yang di depan saya, Mas. Karena jasadnya itu jatuh ke dalam sumur, itu nggak ada yang tahu, Mas Baul. Sedangkan sumur ini jarang digunakan. Jadi nggak tahu kalau ada jasad sebenarnya di dalam sumur ini, Mas Baul. Jadi seperti itu ceritanya, teman-teman. Ini udah pucat, Mbak. Iya, posisinya juga masih terikat dan pucat karena mungkin ibarat dia tenggelam di air ya, Mas ya. Ini sumurnya dalam, tua juga, Mas, lumayan rimbun, airnya juga keruh kalau yang saya lihat. Tapi punten, Mas Baul, dia dijaga sama sosok penunggu di sini. Intinya sosok yang ada di sini itu tidak merelakan bahwa talinya itu lepas gitu, Mas Baul. Nggak boleh dilepas, Nggak boleh dilepas gitu. Tapi dia meminta tolong untuk dilepaskan talinya, Mas. Gitu. Gimana caranya, Mbak? Saya juga nggak tahu, Mas Baul, ini melepasnya gimana. Saya coba lepas. Mas Baul bantu doa. Sebisa mungkin kita bantu ya, Mas ya. Kita bantu sebisa mungkin, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim. Talinya kayak kesetrum, Mas. Kayak kesetrum, Mas Baul. Kita coba sekali lagi ya, Mas ya. Astagfirullahaladzim. Mbak, jangan-jangan nggak bisa dilepas, Mbak. Nggak bisa, Mas. Kayak ada getaran energinya, Mas Baul. Benar yang saya bilang bahwa dia di sini itu dilindungi sama sosok yang memang benar-benar tidak menginginkan tali itu lepas, Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Mas Baul, Mana, Mbak? ada peso nggak, Mas? Pisau? Heeh. Nggak tahu, Mbak. Belas ya? Kayaknya enggak deh, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mungkin di mobil ada pisau nggak, Mas? Kenapa saya belum cari, Mbak, soalnya jauh, Belum cari. Mbak. Astagfirullahaladzim. Di tas Mas Baul ada nggak? Di tas saya maksudnya. Saya tinggal di situ, Mbak. Ini mau dipotong, Mbak. Bentar, Mbak. Eh, Saya nyari, coba Mbak. cari. Iya, Mbak. Coba cari, Mas. Bentar, Mbak. Iya, coba cari. Cari. Astagfirullahaladzim, kasihan juga ini, Mas. Bentar, Mbak. Oke. Terus ini gimana, Mbak? Apa ini masih dicari, Mbak? Kita coba dilepas dulu, Mas Baul. Nanti bisa apa enggak? Karena ini minta dilepaskan gitu, Mas Baul.
Jelas mas mukanya ya mas ya? Jelas mbak. Atau mau dicek mas sumurnya? Kenapa masih ada itu mbak? Iya. Takutnya nanti kita terjatuh ya mas ya? Iya mbak, ini coba di sambil baca doa biar bisa dilepas itu mbak. Jangan mas Baul. Kita lebih baik melepas tapi sambil baca doa gitu. Jangan dibacain doa sekarang mas. Enggak, tenang. Saya bukan tipe orang yang seperti itu. Ya saya tahu kisah kamu kelam. Dia takut dibully mas Baul. Tenang aja, enggak usah menangis. Saya di sini akan membantu kamu sebisa mungkin. Mana mbak? Bicara apa mbak? Dia sangat sedih mas dan dia bicara bahwa dia sangat benci sekali dengan calon suaminya itu mas. Soalnya ini H-1, acara semua rusak, tenda-tenda juga rusak karena dia depresi, merusak segalanya yang sudah disiapkan mas Baul, seperti itu. Enggak mbak, ini mbak, ini udah Gampang mas, gampang. soalnya yang besar sih mbak. Iya. Oh ya, ungkapkan aja. Iya, saya tahu kamu tidak mengganggu. Di sini kamu hanya ingin ibaratnya mengungkapkan apa yang kamu rasakan dan yang kamu inginkan, dan yang kamu inginkan itu sebenarnya untuk dilepas talinya ya. Nah, mbak. Dalam mas. Mbak. Mana mas? Ini mbak, nanti lepas aja mbak, aku sendiri. Astagfirullahaladzim. Hanya cuma itu mbak, di tas. Kita bisa pakai cara ini, mungkin terputus ya mas Baul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah mas. Allahu Akbar. Kenapa? Tetap aja nggak bisa mas Baul. Nyetrum mas malah mas. Astagfirullahaladzim. Punten. Kamu yang ada di dalam tempat ini, kamu yang berasal dari tempat ini, tolong jangan pernah mengganggu, jangan pernah menghalangi niat baik saya. Kasihan dia. Dia hanya ingin lepas tali di lehernya. Tolong kamu jangan mengganggu saya. Silahkan keluar kalau kalian tidak suka. Mana mbak? Astagfirullahaladzim mas Baul. Ini malah yang ada di tempat ini bilang katanya mas, kamu di sini tidak usah menjadi seperti pahlawan. Apa yang ada di sini tidak usah diganggu katanya mas. Ya memang harusnya kita seperti itu mas Baul. Tapi karena ini minta tolong gitu mas Baul. Jadi mau gak mau kita harus tolongin mas. Mbak, dari mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Masih nggak bisa mbak? Nggak bisa mas Baul. Ini harusnya kita buang dulu mas yang di dalam mas Baul. Tapi sebenarnya kita memanggil tim atau membantu memanggilkan warga untuk mendoakan tempat ini bersama-sama agar hilang semua energinya dan tali segera bisa dilepas mas Baul. Gimana mas? Boleh mbak, terserah, Boleh ya. Mbak. Yang penting kita bisa menolongnya mbak. Yang penting bisa menolongnya. Atau ini kita tutup dulu. Saya ambil bacaan atau saya panggil warga sebisanya lah. Nanti saya ketemunya intinya si sosok bisa terlepas lehernya gitu mas Baul. Bagaimana mas? Iya mbak. Mending ini tutup dulu ya mas ya. Iya mbak. Tutup dulu teman-teman. Ini kita tutup dulu. Saya ingin panggil warga atau kita cari bacaan Quran ya mas ya. Karena semua barang-barang ada di mobil ya mas ya. Kita tutup dulu teman-teman. Tutup aja mas. Tutup mas. Tutup aja mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Seakhir teman-teman. Setelah ini kita akan berusaha untuk melepasinnya. Astagfirullahaladzim. Mas, coba mas. Ini tinggal aja. Tinggal mas. Astagfirullahaladzim. Hati-hati mas. Iya mbak. Hati-hati mas, ini dijaga sama sosok-sosok mas. Bismillahirrahmanirrahim.